Terima kasih. Ini hubungan kami dengan Full Gospel Tomang Chapter sudah lama, mungkin 20 tahun. Tapi lama tidak kembali untuk reacquaint, ketemu ulang. Jadi syukur hari ini bisa. Dengan singkat, apa berita terbaru? Mungkin yang tahu, akhir ini kami bangun jaringan di antara anak muda seluruh Indonesia. Ada gerakan anak muda. Pas 1 bulan sebelum pandemi COVID, saya kumpulin 20 pemimpin dari seluruh Indonesia di Bali. 3 hari, ada pertemuan pemimpin, 20. Perempuan laki-laki, umurnya 17 sampai 25 tahun. Karena mereka sudah putuskan kalau lebih dari 25 tahun tidak bisa pimpin lagi. Harus selalu regenerasi yang lebih muda. Jadi kami kumpul di Bali dan mereka mau kumpul di mana? Bukan di hotel 5 bintang, mereka mau di mes. Mereka mau di asrama, mau masak sama-sama, tidur sama-sama karena mereka cari keluarga. Waktu saya kumpul pertama, sesi pertama, karena beberapa saya kenal, beberapa saya tidak kenal. Jadi saya mau tahu, oke, di antara kalian waktu kecil, waktu masih kecil di rumah, berapa banyak punya 2 orang tua waktu kecil, angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Saya tanya sekali lagi, oke, berapa banyak di antara kalian yang waktu kecil ada 1 orang tua, ada mama atau bapa, angkat tangan? 7 angkat tangan. Saya tanya kali ketiga, waktu kecil berapa banyak tidak punya mama atau bapa di rumah? 13 angkat tangan. Dan itu normal di Indonesia sekarang. Broken home is normal. Dan kita harus tahu caranya untuk memulihkan hidup anak-anak yang broken. Karena broken home menghasilkan broken anak. Dan itu semua fokus kami dalam tahun-tahun terakhir ini. Dan 2 bulan lalu ada pelantikan bupati baru di wilayah kami. Dan Kabupaten Jayapura di Papua diberi hormat sekarang sebagai kabupaten paling buruk di Indonesia. Kriminalitas tinggi. Di SMP banyak wanita hamil dan harus putus sekolah SMP, bukan SMA, SMP sekarang. Di semua SMP, SMA, 67% anak-anak aktif seksual. Dan di SMA 51% semua perempuan pernah cari aborsi. 1 di antara 2 perempuan SMA rasa hamil dan harus cari aborsi. Itu kabupaten kami. Dan itu fokus pelayanan kami. 2 bulan atau 6 minggu lalu saya lari pagi, banyak yang tahu saya lari pagi 10 kilo tiap pagi. Dan lari dan berdoa. Dan waktu saya lari dari rumah 100 meter saja, ini sudah masih gelap, jam 5 subuh. Saya lari dan saya menemukan jenazah di pinggir jalan. Laki-laki muda. Ada kayu, beberapa potongan kayu yang merah dengan darah, dia dipukul dengan geng. Laki-laki yang pukul dia, curi motornya dan buang mayatnya di pinggir jalan. Saya panggil polisi, saya tunggu crime scene investigation datang dan saya harus dengan mereka. 1 minggu sesudah itu, ada jenazah perempuan yang ditemukan di tempat yang sama. Perempuan muda, di gang raped. Pemerkosaan 1 geng laki-laki yang perkosa dia ulang-ulang sampai bunuh dia dan buang mayatnya di pinggir jalan. Dia adiknya dari 1 pemimpin komsel di gereja kami. Jadi hari Minggu sesudah itu terjadi, ada hari Minggu ibadah kami dengan sekitar 1,000 anak muda. Gereja kami cukup besar di Papua dan semua anak muda. Tapi hari itu waktu mau buat ibadah, suasana sangat susah karena semua tahu ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada pembunuhan ini.
dari anggota jemaat dan mereka rasa sedih sekali. Waktu WL coba pimpin pujian, susah sekali. Atmosfer berat. Pada akhirnya, pemimpin kami yang gembala jemaat Kak Franz, dia murid saya dari dulu dia pimpin geng anak nakal, anak laki-laki yang nakal, sekarang dia gembala jemaat. Dan Franz rasa dalam hati mau beri tantangan siapa mau terima Yesus hari ini. Dalam suasana yang berat itu, dia beri undangan. Ada 10 anak muda maju ke depan, serahkan hidup kepada Tuhan pertama kali dalam hidupnya. Esok hari waktu saya lari pagi, Tuhan tanya, Jim, berapa banyak jiwa mau imani? Saya stop jalan dan saya bicara dengan Tuhan, karena saya terus jujur, saya pernah janji iman, uang untuk misi. Saya belum pernah janji iman jiwa. Dan saya stop dan saya pikir, oke Tuhan, saya mau janji 100 jiwa baru sebelum Natal. Jadi 10 minggu menjelang Natal, saya bilang, Tuhan boleh kami lihat 100 jiwa anak muda yang nakal-nakal semua datang kepada Tuhan sebelum Natal. Minggu berikut ada 7 lagi. Minggu berikut ada 5. Sekarang sudah 6 minggu ada 44 anak muda serahkan hidup kepada Tuhan di tempat kami. Semua baru. Mereka datang dari jauh-jauh, mereka dengar Pokem, itu tempat kami. Bukan Pokemon, Pokem. Pondok Kemuliaan. Tempat di mana anak muda dipulihkan. Dan mereka datang ikut ibadah hari Minggu pertama kali dan langsung maju mau serahkan hidup kepada Tuhan. Tiap-tiap minggu ini terjadi. Dan saya percaya 4 minggu lagi menjelang Natal akan ada sampai 100. Amin, amin. Dan hanya itu yang saya mau sampaikan pagi ini. Terang di tengah-tengah kegelapan. Dunia makin gelap dan terang akan lebih jelas di tengah-tengah kegelapan. Yohanes 8 ayat 12, Yesus bilang, saya adalah terang dunia dan siapa yang mengikuti aku tidak akan jalan dalam kegelapan tapi akan punya terang hidup. Itu yang kita harus sinari sekarang, terang hidup. Jadi terima kasih dukungan dari Full Gospel kepada kami bertahun-tahun. Bapak-bapak punya bagian dalam semua hasil pelayanan kami. Terima kasih.